Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan pertempuran antara Saitama versus Garou di serial manga One Punch Man versi One Sensei. Ini Mimin harus cepat mengkelarkannya ya, soalnya manga versi Murata udah mau nyampe sini. Jadi nanti Mimin akan membahasnya juga. Karena versi Murata itu penggambarannya itu sangat keren sekali, untuk pengembangan ceritanya itu juga keren sekali. Dan Mimin gak sabar untuk menunggu chapter yang ini yang sudah sampai Saitama versus Garou. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol subscribe agar channel ini bisa rame coy. Apa lo tega lihat channel ini sepi? Sedih kan kalau channel ini sepi. Di chapter 90 kemarin, Garou dipermainkan sama Saitama sampai-sampai palanya nyungsep di permukaan. Nah, sekarang chapter yang akan kita bahas yaitu chapter 91 adalah detik-detik kebangkitan iblis sejati Garou yang melampaui para monster lainnya. Loh, kenapa Garou bisa menjadi iblis sejati? Udah penasaran? Putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene diperlihatkan Saitama melanjutkan perbincangan dengan Garou di chapter sebelumnya. Saitama mengatakan, "Pada akhirnya kau sama sekali tidak serius. Kebulatan tekadlah yang menentukan pemenangnya. Setelah kau kalah, hentikanlah perburuan pahlawanmu yang menyedihkan itu, Garou. Bertarung denganmu tidak menyenangkan sama sekali." Meskipun Garou udah mengeluarkan kekuatan penuhnya, Saitama tetap menganggap Garou masih belum serius melawannya. Bahkan sama sekali tidak menyenangkan ketika bertarung dengan Garou. Dilihat dari perkataannya, Saitama agak risih dengan Garou karena bertindak sebagai pemburu pahlawan yang selalu membuat rusuh dan babak belur pahlawan-pahlawan lain. Garou yang nyungsep hanya bisa ndelembeng di dalam hatinya. Apa yang dia katakan? Apa dia melakukan ini hanya untuk bersenang-senang? Jangan bercanda. Dari perkataan ini menunjukkan Garou tidak percaya apa yang telah terjadi saat ini, karena Saitama mengatakan hal yang tidak terduga kepadanya. Kemudian terjadilah sedikit flashback Garou. "Aku yang dikalahkan di sini ya. Aku tahu, Pak Tua sialan. Aku tahu apa itu rasa sakit." Pak Tua yang dimaksud Garou adalah mantan gurunya, Bang, yang memiliki nama pahlawan Silver Fang. "Dan akan kutunjukkan padamu, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan olehku." Duar! Garou berhasil kembali ke posisi menyerang dan langsung menyerang Saitama dengan kecepatan tinggi. Tapi pukulan Garou berhasil dihentikan Saitama dengan memegangi tangan si Garou. Garou pun tidak tinggal diam. Tangan yang satunya juga memegang tangan Saitama. Garou di sini berusaha mematahkan lengan Saitama dengan teknik kuncian. Garou menekan dengan kuat kuncian supaya lengan Saitama cepat patah. Namun kekuatan Garou masih belum cukup untuk mematahkan lengan Saitama. Saitama malah jengkel sendiri dengan kelakuan Garou ini dan akhirnya malah membanting Garou seperti mainan. Kalau dilihat sekilas sih Saitama membantingnya kayak gak bertenaga. Kita tahu sendiri kan, kondisi bercanda saja kekuatan Saitama udah di luar nalar, apalagi kalau serius. Namun dengan secepat kilat Garou kabur dari bantingan Saitama dan bersembunyi. Garou memikirkan cara agar bisa mengalahkan Saitama dan memulai serangannya dengan cara berlari dengan cepat untuk mengalihkan perhatian Saitama. Tapi bagi Saitama, gerakan secepat apapun masih bisa dilihatnya. Di mata Saitama, gerakan secepat apapun akan terlihat lambat, seolah-olah Saitama memiliki mata Sharingan. Beda anime woi. Garou di sini masih berlari untuk mencari lengahnya Saitama, dan tiba saatnya Garou berada di belakang Saitama dan siap meluncurkan serangannya. Kemudian gak jadi dan pindah ke depan Saitama karena udah ketahuan duluan. Dan duas. Pukulan beruntun dilancarkan oleh Garou. Pukulan yang dilancarkan Garou ini memiliki damage yang sangat besar. Bisa dilihat dari panel saat Garou memukul Saitama yang memiliki daya hancur tinggi dan ada bekas ledakannya.
Tanpa diduga, Saitama memberikan serangan balik dengan satu pukulan telak yang mengakibatkan Garou terlempar sangat jauh. Bahkan jalur terlemparnya Garou juga mengalami kerusakan. Emang ngeri cuk pukulan Saitama ini. Bayangkan saja bila ini bukan Garou, pasti udah jadi bubur ya. Musuh Saitama yang dapat bertahan ketika dipukul berkali-kali hanya Boros dan Garou saja. Meskipun akhirnya kalah juga, tapi ya seenggaknya dua makhluk ini kita acungi jempol karena sudah membuat pertarungan yang sangat epik. Kalau hanya sekali serang kan kurang greget lah. Loh Min, Sonic juga kan dapat bertahan melawan Saitama. Kalau Sonic itu bukan dipukul berkali-kali sekaligus, Sonic itu selalu tumbang duluan ketika terkena satu serangan Saitama. Kemudian besok diulangi lagi sampai ayam jago bertelur. Kita lanjut lagi pertarungan Saitama versus Garou. Meskipun Garou terkena pukulan telak, Garou masih bisa berdiri dan mengeluarkan kekuatannya. Tapi pahlawan botak kita tidak tinggal diam melihat Garou yang masih bisa mengeluarkan kekuatannya. Saitama menatap ke atas dan wush! Tanpa disadari Garou, Saitama memberikan serangan susulan dari balik puing-puing dengan cepatnya. Bahkan Garou pun tak sanggup menghindari serangan ini. Garou mulai ndelemeng lagi. Apa yang kubutuhkan? Serangan, kecepatan, teknik, kekuatan, rencana, lebih. Aku butuh lebih apa? Dan duas, Garou diterbangkan oleh pukulan Saitama dan mengatakan, kekuatannya tidak masuk akal. Ini tidak adil. Bagaimana cara mengalahkan orang ini? Dari perkataan Garou ini menunjukkan bahwa Garou mulai putus asa melawan Saitama. Tetapi dengan keputusasaan tersebut, Garou akan mendapatkan hal yang diidam-idamkan selama ini. Nanti kita juga tahu kalau udah waktunya tepat. Lebih tepatnya udah tahu dari judulnya sih. Kita lanjut perkataan Garou. Dia seolah-olah tercipta akibat ketidakadilan di dunia ini. Dia seperti wujud dari keadilan. Tentu saja, bukankah aku sudah tahu dunia ini memang tidak adil? Untuk mengalahkan makhluk yang tidak adil yang dikenal sebagai pahlawan, aku harus bersikap tidak adil pada diriku sendiri. Dari ketidakadilan ini, Garou akan mendapatkan hal yang diimpikannya. Pasti kalian sudah tahu impian Garou ini. Di judulnya kan udah jelas. Saitama memandang ke arah atas dan mengatakan, apa-apaan ini? Dari perkataan ini akan ada sesuatu yang mengerikan datang. Sesuatu itu adalah, sayangnya, manga One Punch Man chapter 91 ini sudah berakhir. Kampret kan, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di episode berikutnya. Sorry ya, karena untuk pembahasan ini agak pendek, karena Mimin masih disibukkan dengan pekerjaan bengkel. Jadinya ya Mimin sempat-sempatkan membuat video ini. Oh iya, rencana ke depan Mimin ingin membahas manga One Punch Man mulai season 3 versi Murata. Karena ya alur ceritanya itu seru, gambarnya, alur ceritanya itu sangat keren sekali. Semoga ya ini bisa terlaksana. Bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan ini, bisa tinggalkan like, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin terus bersemangat membuat konten. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.